Kalimat-kalimat semacam ini digunakan oleh Al-Quran untuk memberikan motivasi kuat dan memberikan ketenangan kepada jiwa supaya kita semangat menunaikan ibadah. Jadi kalau Anda paham bukan Anda saja yang mengerjakan itu, jadi akan ada nuansa ketenangan saat mengerjakannya. Jadi lebih ringan kelihatannya. Oh, ternyata bukan saya aja. Orang dulu juga pernah puasa. Lalu dikisahkan oleh Nabi. Ternyata orang Nasrani itu pernah puasa. Dikasih oleh Allah 30 hari. Betul, 30 hari. Sebelumnya Yahudi sama-sama 30 hari. Cuman Yahudi itu nakalnya luar biasa. Diminta 30 hari. Kalau hari puasa sebanyak 30 hari itu sebulan, itu datangnya di musim panas, dia pindahkan ke musim semi atau musim dingin. Ya, kami yang pernah tinggal di Timur Tengah sudah sangat memahami. Puasa itu dibagi dua istilah. Kalau jatuh di musim dingin disebut puasa nikmat. Kalau masuk di musim panas disebut puasa ibadah. Kenapa? Musim dingin subuhnya jam 7. Subuh jam 7, maghribnya jam 5 atau setengah 6. Nikmat. 17.30. Musim panas, subuh paling cepat jam 4. Maghribnya jam 8. Ibadah. Nah, dulu diwajibkan Yahudi ada puasa 30 hari juga. Cuman mereka mengadukan kepada Allah, ya Rabb, khusus yang puasa di musim panas, mohon toleransi, kami pindahkan aja ke musim dingin. Atau musim semi, sebagai kompensasinya kami tambahkan 10 hari sebagai ganti. Itu asalnya. Anda akan lihat buku-buku sejarah, saya sudah tuliskan di buku saya yang tentang makna ayat puasa. Jadi asalnya 30 hari, mereka kalau datang musim panas itu mereka pindahkan ke musim dingin. Kompensasinya mereka nawar tambah 10 hari. Jadi bikin-bikin sendiri. Bukan Allah yang ditetapkan cuma mereka ganti. Akhirnya dikenal dengan puasa 40 hari. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita malam ini akan melanjutkan bahasan tentang persiapan Ramadan. Kita masih dalam bahasan tafsir ayat-ayat puasa dari firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 183, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan detilkan pada pembahasan teknis penunaian puasa baik dari keterangan Al-Qur'an ayat 184. Taufik, ada Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita malam ini akan melanjutkan bahasan tentang persiapan Ramadan. Kita masih dalam bahasan tafsir ayat-ayat puasa dari firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 183, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan detilkan pada pembahasan teknis penunaian puasa baik dari keterangan Al-Quran ayat 184 Al-Baqarah sampai 187 ataupun persoalan-persoalan terkait Ramadan yang nanti insyaallah kita kupas sehingga sebelum masuk kepada bulan Ramadan insyaallah kita sudah mendapatkan pencerahan dan siap menunaikan ibadah dengan sempurna insyaallah. Khusus nanti saat masuk bulan Sya'ban saya akan siapkan kurikulum Ramadan sehingga nanti kita sudah punya kolom-kolom persiapan dan agenda-agenda yang biasa dikerjakan oleh Nabi saat Ramadan. Sehingga nanti antum bisa fokus siapkan masuk Ramadan, itu aja yang difokus dikerjakan. Nabi kerjakan ini, kita siapkan itu. Nanti mana target kita yang paling maksimal, itu yang coba kita optimalkan. Kita teruskan ayatnya, masih di Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, saya langsung terjemahkan dengan tafsirnya. Hei, siapapun yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia merasa imannya telah kuat sehingga merasa dekat dengan Allah, ataupun imannya standar, kadang-kadang merasa dekat, kadang-kadang juga jauh, ataupun imannya lemah sehingga dengan itu masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingatkan, saya tegaskan, saya akan berikan informasi seputar satu ibadah
yang bila ini engkau kerjakan, maka akan menjadikan iman yang lemah menjadi kuat, yang menengah semakin dekat dengan Allah, bahkan yang sudah dekat pun akan semakin lekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadahnya? Kutiba alaikumus syiyam. Mulai saat ini diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Bukan puasa biasa, bukan sekedar menahan, tapi puasa yang memiliki ketentuan khusus, syiyam. Puasa yang punya aturannya. Puasa yang ketentuannya tidak sama dengan orang-orang lain yang bahkan pada saat itu sedang menunaikan puasa. Waktunya diatur, ketentuannya diatur, aturannya telah ditetapkan, maka kemudian diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah semua ketentuan-ketentuan itu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diajarkan dan menyampaikan kepada umat dia. Anda bertanya, ya Allah, bagaimana menunaikan puasa itu? Apakah hanya kami saja? Apakah puasanya tidak terasa berat saat kami tunaikan? Karena ini enggak main-main, ya Allah. Puasanya bukan sehari, bukan 2 hari, tapi 29 atau 30 hari. Maka kemudian Allah teruskan kalimatnya, perhatikan gambarannya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagian pertama yang kita bahas malam hari ini adalah jawaban kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kenapa kalimat ini muncul? Yang kedua, la'allakum. Kenapa menggunakan kata la'allakum? Yang ketiga, tattaqun. Kenapa menggunakan kata tattaqun? Apa makna di balik kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Yang kedua, apa arti dari kalimat la'allakum? Adakah isyarat di kalimat la'allakum itu dengan keberhasilan seseorang yang menunaikan puasa? Hati-hati. Dan yang ketiga adalah kata tattaqun. Kenapa Allah menggunakan kata tattaqun? Tidak menunjuk kepada orangnya. Misalnya muttaqin. Ya, kadang Anda temukan kata muttaqin, kadang Anda temukan kata muttaqun, tapi di sini menggunakan kalimat la'allakum tattaqun. Beda-beda. Ya, persis seperti suara mic, beda-beda. Kadang-kadang kencang, kadang-kadang sedang, kadang-kadang hilang gitu kan. Nah, bagaimana nanti membuat itu stabil sesuai dengan penjelasan yang akan kita sampaikan. Bismillah. Ini pembelajaran kita malam hari ini. Insya Allah kita akan bahas kalimat pertama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Satu. Setelah itu kita kemudian teruskan dengan kalimat la'allakum. Harfut taraji, 2. Kemudian yang terakhir tattaqun. Kita belajar setiap kalimatnya supaya Anda mengerti. Maksudnya seperti ini. Selama ini kita cuma baca di mushaf. Seperti halnya orang-orang dulu diwajibkan supaya dengan puasa itu kalian bisa meningkatkan takwa. Itu kalimat terjemahan, maknanya baru umum. Seperti apa makna detailnya, itu yang coba kita kemudian maksimalkan. Baik, untuk yang ini, teman-teman sekalian, ini dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, di ilmu nahwu. Ini kalimat ini, rangkaian kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah namanya. Jumlah itu kumpulan-kumpulan unsur-unsur kalimat. Ya, misal, ini ada kata kerja ini ada huruf, ya, ini ada huruf, ini ada kata benda, ya, ini ada huruf lagi, ini ada dzaraf. Jadi semua jenisnya kata kerja, kata benda, huruf kalau disatukan itu disebut jumlah namanya. Paham? Gabungan antara unsur kalimat disebut apa? Jumlah. Ini jenis gabungan unsur seperti ini di ilmu nahwu diistilahkan jumlah i'tiradiyah. I'tiradiyah. Apa itu jumlah i'tiradiyah? Jumlah i'tiradiyah, fokus baik-baik, adalah rangkaian kalimat yang dimunculkan dalam satu informasi untuk menunjukkan beberapa fungsi, beberapa makna.
Di antara maknanya yang sering digunakan dalam Al-Quran, satu, adalah untuk menguatkan informasi yang dengan penguatan itu, informasi bisa diterima dengan sepenuh keyakinan dan suasana tenang. Untuk menguatkan satu informasi, yang dengan penguatan informasi itu, orang yang menunaikan atau menerima informasi itu semakin merasa yakin dengan informasi yang dimaksudkan. Yakin. Biasanya kalau sudah yakin, semangat menerimanya atau menunaikan perintahnya. Yang kedua, juga dia punya tujuan memberikan ketenangan bagi orang yang menerima informasinya. Ya. Memberikan ketenangan. Kadang-kadang ada yang bentuknya keterangan umum. Kadang-kadang spesifik disebutkan informasi atau kisahnya. Yang dengan menyebutkan keterangan umum ini, atau informasi kisah yang detil, meyakinkan pada penerima informasi, ya, bahwa dengan keyakinan itu dia yakin menunaikan ibadahnya, atau juga tenang hatinya untuk menunaikan, atau merasa kuat untuk menunaikan informasi yang disampaikan, baik bentuknya perintah ataupun larangan. Dalam konteks puasa, perhatikan baik-baik. Ketika Allah mengatakan, hei orang-orang beriman, mulai saat ini kalian wajib puasa ya. Anda bayangkan teman-teman, orang belum pernah puasa, dalam konteks jangka waktu yang panjang, puasanya biasanya Senin, puasanya biasanya Kamis, atau 10 Al-Muharram, atau nunggu di waktu khusus, tiba-tiba diminta puasa 30 hari. Maka ketika orang baru pertama menerima itu, belum tentu semuanya tenang. Ya, ada yang mungkin merasa mengatakan, aduh saya sanggup nggak ya? Yakin nggak nih saya bisa nih? Makanya diturunkan oleh Allah sebuah kalimat jumlah, rangkaian kalimat untuk menguatkan. Hei, kalian harus yakin, bukan kamu aja yang pernah puasa, orang dulu pun pernah saya wajibkan. Jadi kalau orang dulu sanggup, kenapa kamu nggak sanggup? Kalau orang dulu bisa puasa, kamu harus menunjukkan kamu bisa lebih hebat dibandingkan mereka yang sudah pernah puasa. Biasanya kalimat-kalimat semacam ini digunakan oleh Al-Quran untuk memberikan motivasi kuat dan memberikan ketenangan kepada jiwa supaya kita semangat menunaikan ibadah. Jadi kalau Anda paham bukan Anda saja yang mengerjakan itu, jadi akan ada nuansa ketenangan saat mengerjakannya. Jadi lebih ringan kelihatannya. Oh, ternyata bukan saya aja. Orang dulu juga pernah puasa. Lalu dikisahkan oleh Nabi. Ternyata orang Nasrani itu pernah puasa. Dikasih oleh Allah 30 hari. Betul, 30 hari. Sebelumnya Yahudi, sama-sama 30 hari. Cuman Yahudi itu nakalnya luar biasa. Diminta 30 hari. Kalau hari puasa sebanyak 30 hari itu sebulan, itu datangnya di musim panas, dia pindahkan ke musim semi. Atau musim dingin. Ya, kami yang pernah tinggal di Timur Tengah sudah sangat memahami. Puasa itu dibagi dua istilah. Kalau jatuh di musim dingin disebut puasa nikmat. Kalau masuk di musim panas disebut puasa ibadah. Kenapa? Musim dingin subuhnya jam 7. Subuh jam 7. Maghribnya jam 5 atau setengah 6. Nikmat. 17.30. Musim panas, subuh paling cepat jam 4. Maghribnya jam 8. Ibadah. Nah, dulu diwajibkan Yahudi ada puasa 30 hari juga. Cuman mereka mengadukan kepada Allah, ya Rabb, khusus yang puasa di musim panas, mohon toleransi, kami pindahkan aja ke musim dingin. Atau musim semi, sebagai kompensasinya kami tambahkan 10 hari sebagai ganti. Itu asalnya. Anda akan lihat buku-buku sejarah, saya sudah tuliskan di buku saya yang tentang makna ayat puasa. Jadi asalnya 30 hari, mereka kalau datang musim panas itu mereka pindahkan ke musim dingin. Kompensasinya mereka nawar, tambah 10 hari. Jadi bikin-bikin sendiri. Bukan Allah yang ditetapkan, cuma mereka ganti. Akhirnya dikenal dengan puasa 40 hari. Nah ini dia. Zamannya kemudian Nabi Isa ada juga puasa 30 hari. Makanya kalau antum lihat di Yahudi sekarang ada puasa, itu warisan-warisan yang dulu. Di Nasrani ada puasa. Yang lain ada puasa juga, ada puasa. Bahkan di Nasrani saat itu, di awal-awal kemudian Nabi Isa alaihissalam puasa, itu masih ringan. Teman-teman, jadi masih boleh makan yang ringan-ringan, yang berat-berat gak boleh. Yang ringan-ringan masih boleh dimakan. Kerupuk ringan, boleh. Ya. Minum masih boleh. Yang berat-berat itu yang ditahan.
Sampai ada sebagian minta bahkan, ini biasa, tahan aja yang ringan. Sampai ada sebagian rahib-rahib itu dari kalangan ahli kitab, saking nikmatnya mereka puasa, sampai mewajibkan diri sendiri malamnya pun puasa juga di antara mereka. Ya, disebut dengan rahbaniyah. Ada orang-orang rahib-rahib mengatakan kami sudah menikmati puasa. Jadi mereka mewajibkan sendiri malamnya puasa. Itu nanti yang kemudian di masa Nabi Muhammad SAW, sebagian sahabat merasa, oh jangan-jangan puasanya seperti orang-orang Nasrani dulu sampai malam mereka puasa. Maka turunlah kemudian Quran surah kedua ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hei, malam itu bukan waktu puasa, malam itu waktunya buka. Silakan makan dan minum, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Harus ada keseimbangan. Siang puasa dari maghrib sampai dengan menjelang fajar, silakan makan secukupnya. Minum senyamannya. Yang sudah menikah pun silakan bercumbu suami istri, nggak ada masalah. Yang sudah menikah, maaf yang belum. Maaf ya. Insya Allah ya, sebelum puasa atau minimal sebelum kiamat kurang 2 hari ya. Silakan. Islam itu rasional, ada waktunya istirahat, ada waktunya kita tenang, ada waktunya ibadah. Maka kata Allah, malamnya kalian gak sama dengan yang lain. Mereka cuma nyulit-nyulitkan diri sendiri. Yang dibenarkan dilanggar-langgar, yang tidak seharusnya disyariatkan, memaksakan diri sendiri. Jadi asalnya yang Yahudi tadi seperti itu, yang Nasrani sebagian memberikan beban malamnya ikut puasa. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah menerangkan, hei, orang-orang dulu pun pernah puasa. Kalau mereka pernah puasa, awas hati-hati. Mereka disebut orang yang bengal, orang yang susah puasa. Masa kalian umat terbaik yang mau puasa? Maka ketika kalimat ini turun, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sahabat-sahabat Nabi ingin membuktikan, ya Rasulullah, kami ingin lebih baik dibandingkan umat-umat sebelumnya. Maka ketika Anda tahu orang lain pernah mengerjakan, Anda pun lebih semangat lagi. Nih gambarannya teman-teman, kalau saya katakan ya, ini nih. Antum besok saya minta, ini serius nih. Subuh jam berapa? Udah 4.40 lah. Ini angkanya harus hati-hati nih mainnya nih. Misal subuh 4.40. Saya minta pada antum jam 4 udah siap-siap ke masjid. Kalau bisa 2:30 siapin. Ayo bismillah ke masjid 2:30. Siap? Ya. Bilang yang kuat. Siap? Masjid 2:30. Bukan cuman antum yang 2:30 ke masjid. Kalau antum tahu, ada orang nggak bisa lihat, namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Jarak rumahnya begitu jauh ke masjid. Maaf, mata nggak bisa lihat. Masjidnya begitu sederhana. Antum tahu, alasnya itu cuma tanah. Atapnya daun-daun kurma, yang kalau panas kepanasan, kalau dingin begitu dingin, kalau hujan pasti bocor, basah. Itu begitu bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, aliyah rukhsah, boleh nggak kalau subuh itu saya dapat keringanan sholat di rumah? Sebab kalau maghrib ke isya saya bisa i'tikaf di masjid. Berangkat masih terang. Zuhur ke asar saya bisa i'tikaf. Tapi kalau subuh ini saya nggak ada penuntun. Mata nggak bisa lihat. Jarak rumah ke masjid tidak terlampau ideal seperti sahabat lain. Apakah Nabi langsung mengatakan iya boleh atau jangan? Tidak, Nabi memerintahkan, tidak melarang, tapi bertanya kepada Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, atasma'ul adzan? Apakah Anda masih mendengar suara adzan? Kata beliau, bala. Ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Madum tatasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama kamu masih mendengar suara adzan, maka berusahalah tunaikan ke masjid. Anda bayangkan. Sudah sepuh, mata nggak bisa lihat, jarak rumah terlampau agak jauh dari masjid, kedengaran suara adzan. Makanya kata para ahli fikih diantaranya, khusus terutama adzan subuh itu dianjurkan yang muadzin itu jangan terlampau melambai-lambai. Suaranya yang kuat, sehingga terdengar orang semangat bangun. Jadi kadang-kadang dengar adzan seperti melodi membuat semakin tenang tidurnya. Ya. Hayya 'alal falah. Enak aja mimpinya mimpi orang adzan gitu kan. Yang kuat. Hayya 'alal falah. Kedengaran. Ayo sukses, yuk bahagia, yuk bangun. Bangun. Begitu kedengaran, perhatikan cara menangkapnya. Kalau Nabi masih minta saya ke masjid, padahal melihat saya ini terbatas, berarti ada sesuatu yang istimewa di situ. Demikian cara membacanya. Nabi tahu fisik saya ini nggak bisa lihat. Nabi tahu rumah saya nggak terlampau dekat dengan masjid, tapi Nabi masih minta saya ke masjid. Berarti ada yang istimewa dalam perintah itu.
Maka cara berpikir demikian merubah keadaan beliau. Datang ke masjidnya, berangkat lebih awal. Kalau kita ilustrasikan, subuh 4.40, itu setengah 3 udah berangkat. Berangkat, raba jalan, sampai datang ke masjid, sampai sudah jalan terbiasa, lama-lama beliau yang menyiapkan masjid, yang azan pun, awalnya Bilal bin Rabah azan, sejak peristiwa itu Abdullah bin Abi Umi Maktum azan. Jadilah kemudian 2 kali azannya. Azan pertama Abdullah bin Abi Umi azan pertama Bilal bin Rabah untuk membangunkan orang-orang, azan kedua Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sampai sekarang di Madinah azan subuhnya 2 kali untuk mengabadikan peristiwa itu. Jadi kalau antum sedang ke Madinah untuk bersiap-siap umrah atau haji, antum mendengar misalnya subuhnya 4.40 di jam, tapi jam 4 sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan cuma sekedar mengingatkan siap-siap subuh akan masuk, tapi ingat peristiwa ini. Azan itu dikumandangkan salah satunya sebagai gambaran ada kisah di masa lalu. Orang tua aja mata enggak lihat bisa meraba jalan setengah 3 ke masjid. Masjidnya sangat sederhana. Masa ente cita-cita surga, mata melihat, perangkat ada, sepeda punya, motor lengkap, mobil roda masih 4. Semua ada perangkatnya, jaraknya kalau dekat tinggal jalan, kalau jauh tinggal dipakai. Google Map ada, tinggal dicari. Fasilitas masjid luar biasa. AC ada, kipas angin lengkap, fasilitas nyaman, yang tidur besok ada sarapan. Anda bayangkan. Maaf DKM, ya. Kalau dengan semua itu belum bisa membuat Anda tersentuh ke masjid, ya Anda perlu difasilitasi apa lagi? Ceramah nyaman, tinggal datang. Ustadz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Mushaf dibagi, buku ada dikasih, catatan disiapkan. Ya Anda kurang apa lagi? Jadi kalau semua itu belum seringkali tampilkan nih kalimat saya, kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum aja bisa ke masjid setengah 3, masa antum nggak bisa? Bukan cuma antum aja, orang dulu pun begitu berjuang ke masjid. Banyak pejuang subuh, bukan sekarang aja. Apa Anda kira pemuda hijrah sekarang aja? Tidak, dulu sudah ada pemuda hijrah. Pemuda hijrah, pemuda hijaiyah, pemuda macam-macam, banyak dulu. Ada yang mau belajar dari awal, belajar. Bukan cuma Anda aja yang hijrah, orang dulu sudah hijrah. Bukan cuma Anda aja yang belajar Quran, orang dulu belajar Quran. Jadi itu membuat kita semangat. Demikian cara berpikirnya. Nabi ketika sakit, Allah turunkan ayat, Muhammad bukan kamu aja yang sakit. Nabi dulu pun ada yang sakit. Bahkan sakitnya lebih parah dibanding kamu. Namanya Ayyub alaihissalam. Turun Quran misalnya surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Ya wa Ayyuba, hei Muhammad sekarang aku buka kisahnya Ayyub alaihissalam. Idnada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan Muhammad, kamu baru sakit beberapa hari. Ayub 20 tahun tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu pernah sakit, orang dulu pun pernah sakit. Begitu mendengar Ayub dikisahkan, semangat Nabi untuk mendekat kepada Allah. Nabi pernah dilempar kotoran, Nabi dilempar batu. Muhammad bukan cuma kamu yang dilempar. Nih, Salam pernah dibakar. Nih, Yunus alaihissalam pernah dimasukin ke perut ikan paus. Begitu tahu ada kisah sebelumnya dialami, maka semangat kemudian mengikutinya. Bukan antum aja yang puasa, orang dulu pun pernah puasa. Maka ketika kita mendengar informasi itu, kita ingin lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Paham sampai sini? Pertanyaannya, apakah setiap orang puasa akan dianggap sukses oleh Allah? Nah, itulah nanti yang kita bahas setelah Isya dengan menerangkan kalimat-kalimat selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan. Setelah Allah menyampaikan dengan rumus jumlah i'tiradiyah, untaian kalimat yang menunjukkan penegasan atas informasi yang disampaikan, berfungsi menguatkan sekaligus juga menghadirkan ketentraman atau ketenangan dalam jiwa. Bahwa bukan Anda saja yang menunaikan itu semua, orang-orang dulu pun pernah mengerjakannya. Saya tadi tegaskan bahwa bentuk seperti ini kadang diungkapkan dengan pola umum, seperti informasi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, umum sifatnya. Bukan cuman kamu yang puasa, orang-orang dulu juga puasa. Kalau mereka bisa puasa, kenapa kamu yang terbaik tidak semangat menunaikannya? Kadang-kadang sifatnya khusus. Ada yang sakit, bukan cuman kamu aja yang sakit, orang dulu juga sakit. Sakitnya seperti ini. Ada yang sulit, bukan cuman Anda aja yang sulit, orang dulu juga susah. Nah, rumus ini coba praktekkan dalam kehidupan kita.
Saya sering ungkapkan dalam bahasa-bahasa yang sederhana. Teman-teman, kalau Anda malas sholat, sedang kurang kecas imannya, supaya bisa semangat untuk ibadah, coba Anda bandingkan dengan orang-orang dulu. Bukan cuma Anda yang sholat, orang dulu juga sholat. Bandingkan. Masa orang dulu, maaf sekali, maaf, statusnya tinggi, sudah baik di mata Allah, masih sholat. Nah, antum status belum jelas, saya belum jelas, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, masih nggak mau sholat gitu kan. Jadi kalau Anda merasa lelah dalam sholat, orang dulu pun sholat, bukan cuma kita yang sholat. Kalau Anda merasa sulit baca Al-Quran, jangankan Anda, orang dulu pun baca. Kalau Anda sekarang punya masalah, bukan cuma Anda yang punya masalah, Nabi punya masalah. Orang ahli surga, ini sebelum meninggal, surat surga Muhammad, kami telah siapkan, kami jamin untukmu semua kenikmatan terindah. Yang lebih banyak, Al-Kautsar itu yang sangat banyak. Kami siapkan surga untukmu dengan semua kenikmatan yang paling indah. Luar biasa. Tapi apa status ahli surga ini menjadikan beliau kemudian tidak beribadah? Tidak. Ketika jaminan surga turun, ayatnya diteruskan. Fasolli li rabbika wanhar. Bukan berarti jaminan surga turun, kamu tetap tidak sholat. Tidak, kamu tetap sholat. Bukan berarti kemudian perintah sholat tidak berlaku. Kamu tetap sholat, kamu berkurban, kamu istighfar, kamu tasbih. Anda bayangkan ahli surga, sudah jadi ahli surga sebelum wafat, tetap diperintahkan untuk sholat. Ahli surga dekat dengan Allah, status Nabi, status Rasul, kisah lagi sholat. Nabi bukan, Rasul bukan, status belum jelas. Nggak ada surat turun menjamin kita ada di surga. Hisab masih menegangkan, amalan berantakan, nggak mau sholat. Cita-cita surga Firdaus. Kumaha tuh? Ya. Nah itu yang coba kita pikirkan. Kalau cuma susah bermasalah, jangankan antum, Nabi punya masalah. Antum, saya, kita masih alhamdulillah ke masjid santai, nyaman, tenang, gak ada yang ganggu. Nabi mau sholat, dilemparin kotoran, disimpan kotoran di pundaknya, dicegah, diinterogasi, sahabat ada yang dieksekusi. Kita alhamdulillah nyaman gitu kan. Jadi kalau antum merasa punya masalah, tuliskan dalam catatan antum, bukan cuma kamu saja yang bermasalah, orang dulu pun ada yang bermasalah. Kalau terlilit utang, bukan cuma saya aja yang berutang, orang dulu pun ada yang terlilit utang. Maka ayo semangat untuk selesaikan sebelum kembali wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan jangan mengeluh, mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Di setiap Anda dihadapkan pada suatu perintah, larangan atau bahkan ujian, keluarkan ujian-ujian yang serupa pada kalangan orang-orang dulu. Pelajari cara mereka menyelesaikannya, itulah cara terbaik kita untuk mengikuti manhajnya. Kalau sakit, keluarkan amalan orang dulu yang pernah sakit. Kalau ada ujian di pekerjaan, keluarkan ujian orang-orang dulu yang di pekerjaan. Kalau ada ujian di kalangan sosial, di rumah tangga, keluarkan masalah-masalah orang dulu. Bagaimana mereka beramal untuk mendekat kepada Allah. Itu cara terbaiknya. Makanya klasifikasikan ayat Qur'annya, lihat detail di hadisnya, jadikan panduan kehidupan. Itu rumus cepatnya. Paham ya? Itu yang dimaksud jumlah i'tiraf ya. Lu Anda katakan, ya Allah, saya siap puasa, insya Allah. Saya siap tunaikan, saya siap semangat, dan saya siap untuk lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Saya ingin buktikan, ya Allah, ketika Engkau perintahkan, saya ingin kerjakan lebih mulia, lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Kata Allah, bagus, tapi ingat, la'allakum tattaqun. Perhatikan, saya perintahkan kamu untuk menunaikan puasa, supaya dengan puasa itu bukan sekedar engkau tunaikan seperti orang dulu pernah menunaikannya. Bukan itu maksudnya. Tapi puasa saya tujukan supaya bisa meningkatkan takwamu. Tingkatkan takwamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada kalimat tingkatkan takwa, saya ingin sampaikan dengan kalimat kata la'allakum dulu. Hati-hati. Ya Allah, saya siap meningkatkan takwa, saya siap puasa, tunaikan lebih baik dari umat sebelumnya. Kata Allah, lihat dulu ketentuannya. Perhatikan baik-baik. La'allakum. Disebut dengan harfut taraji. Harfun at-taraji. Ya. Awas, saya bacakan kalimatnya supaya nggak salah baca. Saya tulis begini harfut taraji karena nggak ada harokat, saya bacakan. Takutnya ada yang salah baca, disebut harfut taraji, gitu ya. Harfut taraji. Taraji. Ya. Saya pernah ngajar bahasa Arab. Saya tulisin begini, jangan takut baca aja. Rumus baca cepat itu baca awalnya dengan hidup a, i, u. Kalau nggak dibaca a, i pasti u. Ujungnya matikan dengan sukun.
Karena semua kalimat dalam bahasa Arab sekalipun berharokat, ujungnya pasti dibaca mati. Termasuk Al-Quran, ada harokatnya. Tapi kalau sedang dibaca, ujungnya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya kan i. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika Anda wakaf, pasti sukun, mati. Ya, nggak ada orang baca Quran semerdu-merdunya, harokat akhirnya bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Pasti mati. Saya sampaikan, jangan takut, jangan khawatir. Kalau ada tulisan, baca aja. Mau benar, mau salah, biasanya tuh agak mirip-mirip benar. Itu mudah untuk dibacakan. Maka saya tuliskan begini. Ba, kemudian ya, kemudian ta. Ba, kemudian ya, ta. Baca. Matikan aja ujungnya. Ya. Ada yang baca baitun. Ada yang baca bitun. Masya Allah. Ada yang baca buitun. Yang paling hebat, ada yang baca buyeti. Aduh, ya Allah. Dunia. Harfut taraji. Apa itu harfut taraji? Ya, lihat-lihat. Ini kata la'allakum punya dua unsur. Asalnya la'alla dan kum plus kum. Kum menunjuk pada objek yang diperintahkan semua tanpa kecuali. Ya, mukhatab dalam ilmu nahwu. Ya, la'alla ini yang disebut harfu taraji. Harfu taraji itu adalah huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang ingin diraih. Huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang ingin diraih dan tidak memungkinkan itu diraih kecuali dengan kesungguhan. Huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang ingin diraih dan tidak memungkinkan itu diraih. Jadi Anda mengharapkan sesuatu tapi nggak mungkin itu diharapkan diraih kecuali dengan kesungguhan, serius. Perhatikan. Kalau Anda baca di terjemahan, Anda akan temukan kalimatnya, dengan puasa itu diharapkan kamu mampu bertakwa. Paling singkat, agar kalian bertakwa. Kalau Anda baca pakai rumusnya, perhatikan baik-baik. Kata Allah, hei orang-orang yang telah beriman, sekarang aku wajibkan kalian menunaikan puasa. Hei, orang dulu pun puasa. Anda katakan, Allah siap berpuasa. Siap ya Allah, supaya bisa meningkatkan takwa. Kata Allah, belum tentu semua orang yang puasa akan bisa meningkatkan takwa. Semua orang puasa belum tentu akan berhasil dengan puasanya, kecuali orang yang serius dalam menunaikan puasanya. Jadi jangan dikira ketika kita mendapatkan Ramadan, semua orang puasa akan naik status jadi orang takwa. Belum tentu. Kecuali yang serius. Karena itu Nabi sering ingatkan dalam hadisnya, Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Tidak sedikit orang puasa itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Takwa tidak dapat, iman tidak kuat, kedekatan dengan Allah pun tidak diraih. Kecuali lapar dan haus saja, cuma nahan lapar haus. Siang nahan lapar, nahan haus, nahan lapar, nahan haus. Iman tidak menguat, takwa juga tidak naik, kedekatan tidak ada dengan Allah. Jadi hambar aja. Gak ada perbedaan antara puasa dengan sebelum puasa, cuman beda menu makan aja. Yang pagi pindah ke sahur, makan siang pindah ke maghrib. Cuman pindah aja, pindah waktu. Maka dari itu kalau Anda ingin mendapatkan status takwa, berhasil meningkatkan, maka kata Allah, Anda mesti buktikan serius menunaikannya. Ayo sungguh. Awas hati-hati ya. Kalau ayat ini disampaikan demikian, ini menunjukkan kita harus masuk dalam bagian yang serius itu. Jadi hukum yang mengatakan bahwa oh ini pasti ada yang nggak serius nih, pasti ada yang gagal. Tidak, ini disebutkan supaya Anda masuk pada bagian yang serius. Jangan gagal, itu maksudnya. Anda Ramadan sebelumnya belum maksimal, 10 hari serius, 20 harinya belum serius. Anda Ramadan setelahnya 20 serius, 10-nya nggak serius. 20 hari pertama puasa, 10 hari terakhir ngejar tiket mudik. Kejar, nyampe di jalan mudik ke akhirat. Nggak siap. Itu persoalannya. Maka kalau Ramadan sebelumnya belum serius, Ramadan yang kemarin belum dapat, Anda dikasih Ramadan yang sekarang.
Kalau Ramadan yang sekarang belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk meningkatkan takwa? Hati-hati. Sedangkan kalimat kematian itu dibuka dengan takwa. Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu sebelum Allah katakan jangan sampai wafat kecuali Anda jadi muslim yang baik. Dibuka dengan kalimat takwa. Bagaimana jadi muslim yang baik? Tingkatkan takwa dengan cara yang benar. Makanya saat Ramadan kita dilatih tuh. Ayo serius. Saya khawatir ini jadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Saya khawatir. Karena belum tentu ketemu Ramadan lagi tahun yang akan datang. Jadi kalau tahun yang sekarang belum bisa serius, butuh berapa Ramadan lagi teman-teman sekalian? Makanya siapkan dari sekarang. Yuk bismillah. Siapkan. Paham ya? Nah ketika Anda mengatakan, ya Allah kami pengen serius. Kami pengen merubah. Pengen beda Ramadan sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami ingin perbaiki ya Rabb. Maka dari itu kita bertanya bagaimana caranya. Maka dijawab oleh Allah kalimat la'allakum ini disandingkan dengan kata tattaqun yang punya dua arti. Satu, kata tattaqun pertama ini bisa menjadi isyarat akan amalan-amalan sudah yang mesti dikerjakan isyarat akan amalan-amalan yang mesti dikerjakan sebagai ujian kesungguhan kita dalam menunaikan puasa Ramadan. Sebagai ujian kesungguhan kita dalam menunaikan puasa Ramadan. Jadi kalau Anda bertanya begini, ya Allah kami pengen serius puasa, seperti apa serius ya? Kami harus kerjain apa gitu? Kan tadi kata Allah kalian gak bisa meningkatkan takwa kecuali kalau serius puasanya. Sungguh-sungguh. Anda bertanya lagi, ya Allah bagaimana cara kami bersungguh-sungguh dalam mengisi Ramadan? Maka kata Allah dibuka dengan isyarat takwa. Kalau kalian pengen serius menunaikan puasa, maka tingkatkan takwamu kepadaku. Maka dilatih kata Allah, ayo keluarkan amalan-amalan takwa. Makanya sebelum masuk ke Ramadan, antum keluarkan dulu apa jenis amalan-amalan takwa dalam Al-Quran. Termasuk dalam keterangan Nabi yang sering dikerjakan oleh Nabi termasuk saat Ramadan untuk kita jadikan kurikulum saat masuk pada Ramadan nanti. Dikata Allah secara singkat, kalau Anda ingin masuk pada golongan takwa, serius. Bagaimana seriusnya ya Allah? Isyarat pertama, keluarkan amalan-amalan takwa. Kan sederhana. Kalau iman pengen kuat, keluarkan amalan-amalan penguat iman. Gitu kan? Kalau takwa ingin meningkat, keluarkan amalan-amalan peningkat takwa. Rumusnya kan gampang. Ya. Kalau Anda pengen dapat pulsa, isi pulsa. Kalau Anda lapar, datang ke rumah makan. Kalau haus, minum. Kalau pengen meningkatkan takwa, keluarkan amalan takwa. Pertanyaannya, Ustadz, apa itu amalan-amalan takwa yang bisa saya kerjakan saat Ramadan? Kata takwa dan turunnya dalam Al-Quran setidaknya disebutkan 115 kali. Maka turunkanlah amalan-amalan itu, jadikan kurikulum dalam bulan Ramadan. Contoh. Saya hapus ya, yang ini ya. Saya konsisten. Bismillah. Masya Allah. Luar biasa. Masuk Islam, dapat mushaf, seperangkat alat sholat, ikut taklim. Luar biasa. Semoga dapat contoh terbaik ya, insya Allah. Ya, jodoh yang minimal saat antum menulis, dia bisa menghapus. Minimal menghapuskan kegelisahan dalam jiwamu. Catat ya. Luar biasa. Amin. Sampai mana tadi kita? Ya, amalan takwa. Ya, amalan takwa. Kadang-kadang bahasa itu mesti muncul supaya menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga. Enak gitu. Ya. Ayah mau kemana? Ke hatimu. Oh. Maaf ya. Satu. Dah. Bismillah. Tidak disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan amalan-amalan. Baik sifatnya menyendiri, taqi, atau jama' muttaqin, atau muttaqun, atau bentuk kata kerja yattaqun atau tattaqun. Kalimat takwa pertama dalam Al-Quran terdapat di Al-Baqarah ayat kedua dan rincian amalannya di ayat ketiga sampai keempatnya. Kita turunkan satu Quran surah kedua
ayat 2 sampai dengan 4. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan tadi di ayat puasa la'allakum tattaqun, kamu puasa yang serius ya untuk bisa meningkatkan takwa. Anda bertanya bagaimana cara meningkatkannya? Kata Allah, keluarkan amalan-amalan takwa. Apa saja ya Allah? Amalan pertama, lihat orang takwa. Hudal lil muttaqin. Quran jangan diragukan memberi petunjuk pada orang takwa. Siapa orang takwa? Dia yang punya amalan-amalan berikut ini. Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Satu salat. Saya tuliskan kalimat salatnya dengan tulisan di mushaf seperti ini kurang lebih. Ya, as-salat. Demikian. Harus seperti ini. Karena nanti ada yang begini. Ada juga yang begini, as-salawat. Ya. Awas, fokus. Kalau yang seperti ini, yang tengah-tengah, as-salat, ini tunggal, sekali salat. Singular, mufrad. Sekali salat. Kalau yang seperti ini, as-salawat, itu bentuknya jam'un mahdud, bentuknya jamak tapi terbatas. Ya. Jamak tapi terbatas. Bentuknya jamak banyak, cuma dibatasi. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau ada kata salawat, bentuk seperti ini yang dimaksudkan umumnya menunjuk pada salat fardu. Kenapa salat fardu? Karena jumlah bilangannya dibatasi, tapi bentuknya jamak. Coba, salat fardu berapa waktu? 5. 5 itu jamak atau tunggal? Jamak. 3, 4, 5 itu jamak dan seterusnya. Tapi Anda nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, cuma 5. Jadi kalau Anda mengerjakan 4 waktu, berarti Anda kurang 1. Kalau Anda mengerjakan 6, Anda terlampau soleh. Ya, karena batasan cuma 5. Makanya ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat fardu, khususnya sholat pertengahan, maka kalimatnya menggunakan kata sholawat. Buka Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Quran surah 2 ayat 238. Hafizu 'alas sholawat. Jaga oleh kalian waktu-waktu sholat yang fardu maksudnya di sini. Ya, wassalatil wusta, khususnya sholat pertengahan, asar, subuh, pertengahan. Karena terjadi pergantian malaikat di situ. Hati-hati, awas, asar, subuh tuh ya, maksimalkan. Ya, waqumu lillahi qanitin, kerjakan dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bentuknya seperti ini nih. Nih, yang ini. Orang takwa oleh Allah kemudian dibuka kalimatnya. Amalan orang takwa disebutkan bukan yang ini, tapi yang ini. Kalau sudah bentuk yang ini, maka dia sifatnya jam'un ghairu mahdud. Bentuk jamak yang tidak punya batas. Jadi sudah melewati batas-batas yang dibatasi. Nah, yang dibatasi tadi sholat fardu berapa waktu? 5. Kalau sudah melewati yang fardu itu namanya sunnah. Hukumnya sunnah, sholatnya disebut dengan nafilah, tambahan dari yang fardu. Awas istilahnya ya, nama sholatnya nafilah. Apa namanya? Nafilah, bukan nadhifah, nafilah, tambahan. Ya, ibu nafilah, ibu tambahan. Ya. Nafilah, tambahan. Hukumnya disebut sunnah. Sunnah itu hukumnya, bukan nama salatnya. Awas. Sunnah itu secara fikih berpahala kalau dikerjakan, tak mampu mengerjakan pun nggak ada dosa. Kenapa sering diistilahkan nama hukum sunnahnya? Untuk memberikan motivasi. Seakan mengatakan ada pahalanya. Sebab umumnya psikologi manusia kalau diminta mengerjakan sesuatu, selalu menanyakan kompensasi. Dapat apa saya? Dapat apa? Makanya diperkenalkan nama sunnahnya dibandingkan nafilahnya. Tapi kalau Anda buka kitab fikih, Anda tidak akan temukan istilah-istilah sunnah kecuali hukum. Babun nawafil, jamak dari kata nafilah. Bab an-nawafil, bab ibadah-ibadah tambahan. Nawafil. Ya. Bab salat-salat tambahan. Hukumnya sunnah. Nih saya tanya antum yang kerja. Kalau antum ada kerja pokok, masuk jam 7, pulang jam 4. Tiba-tiba ada lembur. Tambah lembur sampai jam 8. Kalau antum lembur, ada tambahan nggak dari gaji pokok? Ada. Gaji pokok dalam bahasa Arab disebut dengan ujur, jamak dari kata ajrun. Kalau urusan dunia disebut ujrah.
Makanya antum saat ke Saudi atau di negara Arab ada taksi, tulisan taksi ujrah. Ya, taksi ujrah. Taksi itu yang punya argonya. Jadi ketika antum selesai dibayar tunai sesuai ketentuan yang tertulis di situ. 5 real, 5 real. Ya, taksi ujrah, taksi bayar tunai. Jadi begitu turun, bayar sesuai dengan argonya. Paham? Tapi kalau antum tambah misalnya, tambahannya, antum lembur, pokoknya disebut dengan ujrah. Kalau urusan akhirat disebut dengan ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Anda tunaikan sholat 5 waktu, dapat ajrun, jamaknya ujur. Tapi kalau Anda lembur, maaf, jam 4 pulang, lembur sampai jam 8. Dapat tambahan kan? Tambahan itu disebut dengan ratib namanya. Ratib. Gaji pokoknya ujrah, tambahannya disebut ratib. Kalau Anda dapatkan banyak nih, besok lembur lagi, lembur lagi, jamak akan menjadi rawatib. Maka namanya disebut nafilah, jamaknya nawafil, hukumnya disebut dengan sunnah, pahala tambahannya disebut dengan rawatib. Oh. Ada juga terkait dengan urutan. Ada sholat-sholat sunnah hukumnya yang dikerjakan berurut dengan sholat fardu. Ada sebelum sholat fardu, ada setelah sholat fardu. Tertib. Urutannya disebut ratib, jamaknya rawatib. Jadi rawatib bisa dipahami dengan 2. 1, sholat sunnah yang bersanding dengan sholat fardu, imma sebelum atau setelah sholat fardu. Yang kedua, menunjukkan tambahan pahalanya. Jelas sampai sini? Nah, tapi yang penting untuk diketahui, perhatikan baik-baik, ciri khas orang takwa bukan sekedar mencukupkan sholatnya pada sholat-sholat fardu saja. Dia akan tambah dengan sholat-sholat melebihi yang fardunya. Sunnahnya. Maka apa rumusnya? Begitu antum akan masuk salat Ramadan, bulan Ramadan, begitu akan masuk bulan Ramadan, maka keluarkan untuk meningkatkan takwa ini amalan salat-salat selain salat fardu. Yuk, ada salat apa saja? Makanya Ramadan itu unik. Begitu Ramadan itu salat sunnah yang jarang dikerjakan, dilatih oleh Allah, tingkatkan. Supaya memaksa antum tuh membiasakan diri jadi orang takwa. Kata Allah, saya pengen kalian terus mesti beda sebelum Ramadan dengan Ramadan. Dia yang nggak pernah tahajud, yang nggak pernah qiyamul lail, dipaksa mengerjakan sholat nawafil, sunnah. Tahajud kan disebut oleh Quran nafilah. Buka Quran surah 17, ayat 79, paling kiri sebelah atas. Gak ke tengah. Quran surah 17, ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Di antara sementara malam, ayo bangun tunaikan tahajud. Nafilah, memang bukan fardu. Ini tambahan, cuman manfaatnya banyak. Sama saat Ramadan, karena kita pengen takwa, dipaksa oleh Allah, ditingkatkan. Yang biasanya sholat fardu saja, subuh sampai isya, sekarang tarawih. Yuk tambah. Bukankah tarawih hukumnya sunnah? Ya. Tapi kan perasaannya lain kan? Kalau nggak tarawih seakan-akan gelisah kan? Kita itu dipaksa oleh Allah jadi orang takwa, orang takwa. Jadi begitu Allah minta antum tunaikan tarawih lewat lisan Nabi, bukan berarti ingin membebani antum, tapi ingin mengupdate status kita dari sekedar beriman menjadi orang takwa. Itu poinnya. Karena itu sebelum masuk ke Ramadan, saran saya, coba keluarkan semua jenis sholat sunat yang berhukum sunnah. Keluarkan semuanya, siang dan malamnya. Dari mulai rawatib, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ditambah yang mutlaknya, misalnya ada 4 sebelum asar. Ya, ada misalnya 2 sebelum isya. Tambahan sholat di antara adzan dengan iqamah. Ada salat syuruk di At-Tirmidzi nomor hadis 589. Ada salat duha di hadis Muslim nomor hadis 724 sampai 729-nya. Ada salat misalnya wudu, sunnah wudu. Keluarkan semuanya. Manfaatkan saat Ramadan, antum kerjakan tuh. Buktikan kepada Allah, ya Allah, terima kasih engkau berikan kepercayaan saya hadir di Ramadan tahun ini. Saya akan tunjukkan saya serius mengerjakan Ramadan sekarang dibandingkan sebelumnya. Saya sudah punya jadwal. Insya Allah Ramadan besok saya sudah punya kurikulum untuk saya kerjakan. Allahu Akbar. Begitu masuk hari pertama, wah malam pertama mau tarawih, enak karena sudah punya catatannya. Antum tuh paham, besok bangun jam sekian karena saya nggak mau ketinggalan syuruk. Besok di kantor ada waktu jeda, saya duha. Besok begitu jeda sholatnya, ini jamnya akan disesuaikan saat Ramadan. Ada kesempatan datang ke masjid, saya kejar 4 rakaatnya. Kalau nggak mampu 2. Jadi karena Anda sudah punya programnya, maka kegiatan Ramadan Anda akan teratur. Dari sekian sholat sunnah yang ada itu, sholat apa saja yang dikerjakan oleh Nabi. Di Nabi maksimalkan yang mana nih? Anda keluarkan. Nah, di antara sholat-sholat tadi, mana Ustadz yang oleh Nabi dimaksimalkan? Yang sunnah-sunnah tadi. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas.
Kan tadi saya janji, begitu masuk ke Sya'ban kita siapkan kurikulum. Ini bulan Sya'ban, belum? Ya. Sekarang bulan apa? Rajab. Baik. Bismillah. Paham ya? Nah, jadi pertama, kalau Anda ingin buktikan kepada Allah bahwa Anda memang ingin serius Ramadan tahun ini, maka yang pertama, ayo buktikan dengan amalan-amalan takwa. Itu salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum Dua, infak. Satu, salat. Kedua, infak. Makanya Masya Allah, saya tuh bahagia sekali kalau udah datang Ramadan itu. Karena fitrah hati kita tuh langsung tersentuh. Gak ada yang nyuruh, Pak. Tuh Ramadan tuh dahsyatnya begini ya. Kalau bukan Ramadan, jangankan sholat sunnah. Orang sholat fardu aja kadang-kadang terlambat tuh perasaan biasa. Bagi sementara orang. Nanti begitu Ramadan ya, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Coba lihat, sholat tarawih kan sunnah. Tapi kalau Anda telat, gak enak perasaan. Ibu-ibu udah bawa sajadah duluan dari maghrib, pasang. Ya, tuh. Ikhwan juga begitu, ambil sap, minta, Masya Allah, udah berlomba tuh. Malam-malam pertama. Iya. Kok kalau nggak percaya malam pertama tuh, penuh. Dan terus, tolong ya, jangan jadi orang gagal. Buktikan malam kedua, Anda masih di situ. Malam ketiga, Anda masih di situ. Malam keempat, Anda masih di situ. Sampai malam terakhir, Anda masih di situ. Maksimalkan. Belum tentu Anda ketemu Ramadan lagi di tahun yang akan datang. Jelas ya? Infak. Keluarkan kaidah infak. Ini panjang bahasannya nih. Nggak sederhana. Pahami dulu apa itu infak. Kalau disebutkan infak, berarti Anda mesti punya anggaran infak kan? Makanya sebelum masuk Ramadan, ikhtiar dari sekarang supaya bisa diinfakin saat Ramadan. Ingat ya, jangan lihat nilainya. Yang penting, buktikan kesungguhannya. Ayo Anda ikhtiar, walaupun punya kumpulkan 10.000, gak apa-apa. 10.000. Cuman punya 20.000, gak apa-apa. Saya cuma punya 30.000 Ustaz, ikhtiar sebulan dapatnya 30.000, gak ada masalah teman-teman. Alhamdulillah di Islam itu yang dilihat bukan bentuknya, yang dilihat niatnya. Innamal a'malu bin. Jadi kalaupun antum dapat 30.000 dibagi 30 hari, dapat berapa sehari? 1.000. Siapkan tiap hari 1.000. Bismillah. Enggak usah orang lain tahu antum infak 1.000, enggak usah. Antum aja yang tahu. Ngapain dia riya dengan orang lain? Ente infak berapa? Riya lah, jangan begitu. Cukup Allah yang mengetahui. Wah, begitu kotaknya lewat pelan-pelan supaya bunyinya tidak terdengar. Niatkan. Bismillah ya Allah, ikhlas karenamu, ikhlas. Tadi koinnya. Bukan, itu adalah kendaraan yang akan mengantarkan saya ke surga. Ya. Itu jawabannya. Paham? Alhamdulillah. Jadi kalau nanti Ramadan ada kotak. Nah itu antum harus sudah punya anggarannya tuh. Isi, itu bukan mobil-mobilan. Gini, bukan. Tak infak. Bikin. Dan ternyata tidak hanya uang, Pak, Bu. Harus dilihat, bukan hanya uang. Ini wawasan kita mesti diperluas. Infak itu sifatnya materi. Tidak hanya berwujud uang, makanan bisa tuh. Makanya Masya Allah, tuh kadang-kadang gak diminta, gak disuruh teman-teman. Tiba-tiba setiap masjid ada bukaan tuh. Itu kan Ramadan tuh unik, terdorong aja. Bahkan ada orang yang sebelum Ramadan udah booking duluan, saya booking tuh. Ada yang rumah makan, Masya Allah, udah nyiapin Ramadan khusus tutup. Bingung tuh, Pak, kok tutup Pak? Orang banyak order. Rezeki itu udah diatur, surga saya belum jelas. Ramadan saya khusus untuk sedekah dari makanan-makanan ini. Allah cari rezekinya itu sudah sebelum Ramadan. Diniatkan Ramadannya dapat rezeki bersedekah. Ketutup anggarannya. Ya, teman-teman tuh luar biasa tuh. Ya, ada yang nyewa ini, ada yang dapat ini, ada yang kirim makanan, minuman. Itulah infak. Silahkan. Ustadz, tapi saya kan nggak punya makanan untuk berinfak Ustadz. Gampang. Yang antum dapatkan dari jatah itu, bagi dengan orang yang nggak kebagian. Kurma kan kadang 3 di situ. Kadang-kadang 5 kan. Rumus Nabi makan kurma kan ganjil. Ya kan? Coba cari antum misalnya dapatkan. Ada yang nggak kebagian? Bismillah. Masya Allah, itu indah sekali. Walaupun Anda hanya berikan sehirup air. Hadisnya. Kan sehirup air cari peluang untuk berinfak. Jadi begitu orang kehausan, nih. 1 sedotan, ambil lagi. Oh, kok baru sedotan? Sehirup air. Itu cara memahami hadis yang salah.
Maksudnya walaupun cuma ada air, tinggal setegukan. Anda punya kawan membutuhkan, bagi dia. Bukan Anda kemudian berikan dia satu sedot, Anda ambil. Paham ya? Ya coba maksimalkan. Pakaian boleh. Makanya sering dicatat ada baksos, ada macam-macam dan seterusnya. Silakan. Jadi infak itu segala yang baik-baik, sifatnya materi yang bisa dibagi. Tapi yang diberikan itu dicatat. Catat baik-baik. Quran surah kedua. Ayat 267 sampai 269. Awas hati-hati. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Tapi kalau pengen infak, infakkan yang baik-baik kata Allah. Jangan sampai Anda kasih, yang Anda lihat pun sudah nggak mau. Bisaur tuh kan gak dilihat lagi. Kenapa nih kurang enak? Udah kasih aja satpam depan, satpam depan. Anda aja ngelihat sudah nggak enak, masa dikasih orang? Jelas? Banyak kaidahnya. Nah, kalau Anda pengen infak, siapa yang didahulukan untuk berinfak? Ternyata ada 5 golongan. Buka Quran surah 2 ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Kita sampai detailnya, sampai paham betul. Nanti begitu masuk bulan Syaban, antum dapatkan kurikulumnya. Insya Allah. Quran surah kedua, ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Sabar, sebentar lagi kita tuntas. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Pertanyaannya apa? Jawabannya dua. Dijawab apanya dan kepada siapa diinfakkan? Dua. Nah, ini uslub dalam Al-Quran termasuk dalam hadis. Kadang-kadang orang nanya satu pertanyaan, jawabannya bisa banyak supaya menutup celah-celah kemungkinan untuk bertanya yang lain lagi. Maka kata Allah, "Qul ma anfaqtum min khair." Katakan Muhammad kalau pengen infak, katakan pada mereka, infakkan yang terbaik. Terbaik. Jangan sampai tega masukin ke kotak infak uang udah lecek, dilihat aja sudah nggak lihat kan. Masya Allah, 100.000 pecinya udah nggak kelihatan gitu kan. Warna udah berubah gitu kan. Antum masukkan ke situ. Bedakan antara zakat mal dengan zakat mal. Lain. Ke mal tuh kasih, yang lecek, yang biasa nggak apa-apa. Tapi kalau mal, akhirat cari yang terbaik. Pakaian yang bagus. Ya, ayo layak itu dalam pengertian tuh orang enak mengenakannya. Layak pakai tapi kelihatannya makanan silakan. Tata dengan baik. Kepada siapa diberikan golongan yang utama. Antum ngandung 9 bulan lebih, mikirin antum, doain antum supaya sukses pekerjaan, kaya harta, nyaman hidup. Ternyata mau buka aja susah, sampai minta-minta ke tetangga. Antum anaknya. Kenapa nggak antum siapkan untuk bukanya selama sebulan? Ya Allah, bismillah. Kenapa nggak antum siapkan sahurnya? Tuh ibu antum tuh begitu antum dengar suara menangis, langsung tuh dicariin, direncanain gitu. Perhatikan ibu-ibu yang mau ngandung, bahkan belum lahiran pun tidak disiapkan untuk anak-anaknya, pakaiannya, macam-macamnya segalanya. Ini antum belum Ramadan, kenapa nggak dibalas jasa-jasa itu? Siapkan teman-teman. Dan niatkan untuk berbakti. Begitu antum siapkan semua itu, orang tua ridho, maka ridho Allah turun berdasarkan ridho orang tua. Semua akan nyaman kehidupan antum di situ. Siapkan. Berlomba di situ. Ya. Wal akrabin, kerabat terdekat. Akrabin itu bisa diartikan dua. Bisa kerabat-kerabat antum dalam hubungan biologis. Maaf ya, saudara, kakak, misalnya adik, anak paman, anak bibi dan sebagainya. Ya jangan-jangan mohon maaf gitu kan. Mohon maaf sekali. Teman-teman dilihat, saudara sendiri nggak kelihatan. Ya, walaupun tidak harus langsung kelihatan oleh orangnya. Titipkan lewat yang lain, nggak apa-apa. Ya bagi. Dan yang kedua itu tetangga dekat, tetangga antum. Kerabat itu bisa diartikan tetangga. Jadi ada tetangga dalam biologis, ada tetangga dalam geografis, samping-samping kita. Kan dia yang paling mengenal kita. Kalau antum sakit, itu yang paling sibuk duluan tetangga. Ya, kalau antum punya masalah, sibuk duluan tetangga. Makanya walaupun kemudian tiba saat Ramadan itu, ya antum punya saudara jauh dalam pengertian rumahnya jauh, walaupun kerabatnya dekat, jangan lupakan yang terdekat samping-samping. Bahkan kalau kaidah infak itu melewati batas-batas keyakinan. Kalau tetangganya ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, bagi. Supaya merasakan kenikmatan Ramadan. Antarkan. Saya kan nggak puasa Pak. Enggak. Ini justru saat puasa saya diminta oleh Allah berbagi. Supaya menunjukkan bagaimana keindahan Islam. Ya, kalau Anda pengen ikut-ikut puasa silakan.
Ya, ingin tahu silahkan, tapi tidak ada kaitan ini dengan masalah-masalah yang lain. Ya, silahkan nikmati. Begitu mau buka, kirimkan lagi. Pak, tadi pagi kan udah dikasih, kok ini mau dikasih lagi? Gak apa-apa, alhamdulillah Allah titipkan rezeki. Masya Allah. Besok-besoknya Assalamualaikum, udah bisa Assalamualaikum. Pak, apakah Allah sudah menitipkan lagi untuk hari ini? Udah mulai itu nanya. Ujung-ujungnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Pakai akhlak dakwahi. Sampaikan. Itulah infak. Wal yatama, anak yatim. Keempat, wal masakin, orang-orang miskin. Kelima, wabdis sabil, orang-orang yang kesulitan di perjalanan. Makanya sering di masjid-masjid itu ada makanan, ada macam-macam. Karena orang kadang-kadang pulang kantor nggak nyampe ke rumahnya, kena macet, mampir ke situ, makanan sudah ada. Ya, ada pelajar, kesempatan emas. Ya, anak kampus, anak macam-macam gitu kan, wah, dan sebagainya. Alhamdulillah, Bismillah, paham ya? Itu kalau bisa dikerjakan, pahalanya berapa? Pahalanya teman-teman lebih daripada yang tadi. Yang sholat itu tambahan, itu paling minimal 10 hari biasa. Ramadan kalikan 10 lagi 100, infak paling minimal 700 kali lipat. Ramadan kali lagi teman-teman, kali lagi 10 kali lipat, 7.000 kali lipat paling minimal. Infak 1.000 rupiah, kalikan 7.000. Ramadan, cuman Ramadan aja. Jadi kalau antum sekarang nggak usaha ya, nggak usaha tuh sayang. Ayo siapin. Bismillah ikhtiar untuk infak Ramadan, dikalikan 7.000 kali lipat tuh. Ada uang, berikan. Makanan, siapkan. Nggak ada makanan, ya Bismillah. Yang ada, jatah saya simpan. Ada orang datang, ya berikan. Nggak sanggup, bantu. Bantu masjid, saya pengen bagikan infaknya. Yuk Pak, saya aja pengen bagikan. Dapat pahalanya. Tunggangnya hadisnya, cari rumusnya. Kalau nggak bisa mengerjakannya, minimal jadi fasilitatornya. Dapat pahala yang sama. Hadis Muslim. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang bisa mengerjakan satu kebaikan, menunjukkan saja atau memfasilitasi, dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangin sedikit pun. Terakhir, kalau ingin dapatkan semua itu, Al-Baqarah 263, lakukan dengan kelembutan. Kalaupun belum bisa mengerjakan, minimal sampaikan dengan bahasa-bahasa yang indah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun ya khairu min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik kalau belum bisa lebih bagus dibandingkan infaknya mampu tapi kata-kata tidak menyenangkan. Belum bisa ngasih misalnya dengan senyuman edarkan, kotak edarkan. Belum bisa ada makanan dengan senyuman bantu. Kata-kata yang baik. Orang minta ke kita belum bisa ngasih, katakan, saya tuh ingin sekali bantu tapi kemampuan belum ada. Mungkin teman yang sana bisa, maafkan saya. Itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan ngasih tapi kata-kata itu nggak menyenangkan. Wah, Ramadan khusus diundang orang. 10 orang masing-masing kasih amplop sejuta. Wah, mulai muncul, Pak, terima kasih Pak ya, Bapak tuh baik banget. Tidak usah begitu. Saya sedang cari pahala untuk infak di bulan Ramadan ini. Memang Anda berhak, Anda kan miskin. Nah, itu kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Jelas ya? Nah, ada satu amalan lagi. Ada pahala satu lagi. Orang yang berusaha seperti tadi, saat punya dia berikan, saat tak punya pun dia berusaha. Ngasih petunjuk, ngasih fasilitator, itu oleh Allah akan dihadiahi di surga nanti. Orang tak macam itu dalilnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah. That's lil muttaqin. Kata Allah, hai kalian introspeksi diri, bergegas, introspeksi, muhasabah. Dan berharaplah, bercita-cita nanti saat pulang ke akhirat dapat surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa disediakan? Untuk orang takwa. Tuh, takwa. Siapa orang takwa ini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Amalan pertamanya, dia itu senang infak. Kalau bisa lapang dia infakkan, kalau sedang sempit pun dia berusaha. Minimal kasih petunjuk ke orang lain. Bantuin. Itu orang seperti itu dibalas langsung oleh Allah. Kelapangan hatinya dibalas dengan surga yang lebih daripada lapangan. Enak. Surga seluas langit dan bumi. Silakan mau maraton, mau koprol. Ayo, nyampe di mana ujungnya? Ya, kita buktikan. Dunia itu cuma sementara. Ya, kalau capek wajar namanya buat capek. Nanti kita istirahat saat pulang ke surga. Kita istirahat. Kalau sudah waktunya tiba, begitu ajal datang, enak.
Ya Tuhan nafsul mutmainnah, cepat pulang, cepat pulang. Jiwa yang tenang, kamu pulang aja sini. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu tuh jadi hambaku sini. Aku udah siapkan surga untukmu. Kalau udah panggilan itu enak gitu. Waktu kita selesai capeknya udah hilang. Sekarang nggak apa-apa, capek dulu, ngetan nggak apa-apa, ikhtiar. Kadang-kadang macet, kadang berdesakan, kadang macam-macam. Gak apa-apa, itu capek biasa. Nanti kalau waktunya tiba antum pulang, enaknya luar biasa, sudah nggak ada capek lagi. Nikmat. Harus yakin itu, yakin. Karena kita yakin kita akan pulang. Jelas ya? Terakhir, ada satu amalan. Dan amalan ini dirutinkan Nabi. Bahkan sampai akan wafatnya, Nabi tetap kerjakan ini. Jika Anda mampu kerjakan amalan ini, bagian ketiga, maka pahalanya bukan sekedar berlipat. Anda akan diistimewakan saat kembali kepada Allah dengan perhiasan yang dibedakan dari amalan-amalan sebelumnya. Yang ketiga, amalannya kita bahas di pekan yang akan datang. Ya. Sabar ya. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Tenang aja gitu kan. Pelan-pelan supaya terukur ya. Nanti kita bikinin kurikulumnya. Sabar, sabar ya. Orang sabar dekat dengan Allah. Kalimat pertama ahli surga adalah sabar. Jadi yang ketiga pekan depan. Kami kira itu. Semoga Allah berikan kemuliaan pada kita semuanya. Ya, dan semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan pahala pada setiap ijtihad dan insya Allah kesungguhan yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.